mulai, kakak mau nanya, adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa, yes, 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 iya betul, tapi kurang semangat ya. Kakak tanya lagi ya, gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, pasti adik-adik bingung kan, kok kakak sendiri ya? Nah, ya adik-adik, jadi nanti ada Kak Melin dan Kak Susan serta Kak Wempi yang akan membantu adik-adik dalam puji-pujian. Nah, sekarang sama kakak dulu ya. Nah, sekarang kita mau memuji dan mengangkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita ulangi 2 kali ya adik-adik. Karena tadi kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau nanya, adik-adik merasakan kan kebaikan Tuhan? Tentu dong, kan kita sudah dijaga ini dari malam hari kita tidur, sekarang bangun pagi, kita masih dalam keadaan sehat. Itu salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, lalu mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Hari
adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian selanjutnya, mari adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, duduk yang baik, karena kita akan bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah berikan kami kekuatan serta kesehatan, sehingga di pagi hari yang indah ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah Pelkat PA melalui YouTube. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya ibadah ini boleh menjadikan kami pribadi anak-anak yang lebih baik dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman yang lain yang kiranya belum dapat menonton, kiranya di minggu yang akan datang Tuhan juga boleh mampukan teman-teman yang lain untuk menonton YouTube Pelkat PA. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak lain yang melayani dan berikan kekuatan serta kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah berdoa, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi nih. Nah tapi sebelumnya kakak mau bilang, adik-adik tahu kan kalau hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Nah jadi mari kita mengangkat lagu pujian Bersuka Dalam Tuhan. Jadi kita lebih semangat lagi menjalani hari-hari ke depan ya. Nah, tapi jangan lupa juga adik-adik, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian dalam nama Yesus. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur pujian. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Mazmur kita terambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kalau adik-adik sudah menemukannya, mari kita mulai membaca.
Mazmur 93 ayat pertama hingga kelima. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi empasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturanmu sangat teguh. Baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bermazmur pujian. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Kak Muel. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan diri, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat satu pujian, lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab dulu nih dan kita meminta pimpinan Roh Kudus. Jadi kita akan berdoa dan membaca Alkitab yang dipimpin oleh adik kita Ebet, dan membaca Alkitab kita hari ini dipimpin oleh adik kita Kayla. Kepada adik dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?"
yaitu yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan saat termangu-mangu, berkata seorang kepada orang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini pembacaan kita itu menceritakan suatu peristiwa loh. Peristiwa yang sudah sering kita dengar, peristiwa yang sudah sering kita baca di Alkitab. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Peristiwa apa sih yang ada dalam bacaan kita hari ini? Ayo, peristiwa apa? Pasti sudah ada yang tahu ya. Tepat sekali adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus atau yang biasa kita sebut dengan hari Pentakosta. Tapi adik-adik tahu tidak? Kalau dulu bangsa Israel sudah pernah juga loh, mereka selalu merayakan hari Pentakosta. Tetapi bukan merayakan tentang turunnya Roh Kudus ya, melainkan mereka merayakan hari ke-50 bebas dari perbudakan Mesir. Jadi mereka merayakannya dengan memanen gandum adik-adik, atau yang biasa juga disebut dengan hari panen. Nah, itu sudah ada informasi atau adik-adik ya. Kita kembali ke peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, di bacaan kita hari ini, peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi di saat semua orang di berbagai kawasan berkumpul di Yerusalem adik-adik, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu mematuhi apa yang menjadi larangan Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem adik-adik. Nah, pada saat murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba adik-adik terjadilah sesuatu hal yang luar biasa adik-adik, yang di luar nalar kita manusia biasa. Kira-kira apa aja kejadiannya ya? Kita bahas nih. Pertama, tiba-tiba turun suara-suara adik-adik, suara-suara angin yang kencang sekali. Padahal mereka dalam satu ruangan, suara angin yang kencang seperti angin ribut gitu adik-adik, yang mereka dengar, yang mereka rasakan. Lalu tiba-tiba ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka masing-masing. Semuanya ada lidah-lidah api adik-adik. Dan seketika itu juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Mereka dalam diri mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan seketika itu juga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu ada arti-artinya loh adik-adik. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, yang suara tiupan angin tadi yang mereka dengar dan mereka rasakan itu mengartikan bahwa kuasa Tuhan benar-benar luar biasa adik-adik. Kuasa Tuhan benar-benar sangat luar biasa. Nah, angin itu juga ibaratkan juga dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan adik-adik. Adik tahu kan kalau manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan itu udah angin segar dari Allah Bapa. Nah, jadi udara tadi juga, angin tadi mengibaratkan juga kuasa Tuhan yang luar biasa adik-adik atas kehidupan kita. Lalu adik-adik, lidah api tadi itu merupakan gambaran dari Roh Kudus adik-adik, di mana api itu mengartikan memurnikan, menyucikan dan menguduskan. Jadi jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita sudah dimurnikan nih, kita sudah sucikan, dan kita juga sudah dikuduskan adik-adik untuk memulai hidup baru, memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik, itu mereka mengenal tugas nih. Mereka dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan karena mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adik-adik. Jadi mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka adik-adik. Nah, bahasa roh tadi merupakan cara Roh Kudus bekerja, di mana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh
untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi semua orang bisa mengerti tentang firman Tuhan adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, seperti apa sih bahasa roh itu, Kak? Nah, sederhananya seperti ini. Jika kita ngomong dengan orang Jawa, kita pasti menggunakan bahasa Jawa biar orang Jawa yang ngerti. Atau kita saat bertemu dengan orang asing, orang bule, kita ngomongnya dengan bahasa Inggris supaya mereka mengerti. Begitu adik-adik. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang. Jadi kalau bukan bahasa roh, itu kita nggak ngerti tuh mereka ngomong apa. Tapi kalau kita mengerti, itu artinya bahasa roh adik-adik. Simpelnya kayak kita ngomong bahasa Inggris atau bahasa daerah-daerah lainnya. Jadi saat mereka berkata-kata dengan bahasa roh, mereka memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dan orang-orang yang tadi kan berkumpul tuh, orang-orang dari berbagai tempat tuh berkumpul adik-adik. Banyak banget tadi kawasan-kawasannya kalau adik-adik baca. Itu mereka mengerti apa yang mereka katakan adik-adik, karena mereka berkata-kata dalam bahasa roh yang bisa dimengerti. Karena itu cara Roh Kudus bekerja, dan mereka memberitakan firman Tuhan adik-adik. Walaupun nih ada juga yang merasa risih dengan mereka, yang merasa terganggu, bahkan mereka dikatakan mabuk anggur manis. Nah adik-adik, dari peristiwa itu kita mau diingatkan nih bahwa kita harus selalu senantiasa memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun terkadang ada saja nih orang-orang yang tidak senang atau tidak suka saat kita memberitakan firman Tuhan, saat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi ada-ada jangan lupa, karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu Tuhan pasti akan memampukan kita apapun tantangannya. Nah adik-adik, Hari Pentakosta yang kita rayakan ini menjadi pengingat dan penguatan untuk kita adik-adik bahwa kita semua harus memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus kan sudah dalam diri kita masing-masing nih, bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus ya, tapi semuanya. Dari kita yang percaya dengan Tuhan memiliki Roh Kudus dalam diri kita adik-adik. Nah, itu berarti kita sudah dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kita adik-adik. Nah, untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu memang kadang terlihat sulit adik-adik. Kita tidak perlu kok bawa Alkitab kemanapun atau tiba-tiba kita langsung membacakan firman Tuhan. Tapi kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana kok. Contohnya kita rajin dengan orang tua, mama papa, di rumah kita bantu mama papa beres-beres rumah, membersihkan tempat tidur adik-adik, ya kan? Tidak berantem dengan abang, dengan kakak, dengan adik, rajin mengerjakan tugas-tugas PR sekolah, rajin sehari belajar, menolong sesama, mau mengakui kesalahan adik-adik jika melakukan kesalahan. Itu juga merupakan contoh memberitakan firman Tuhan loh, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, jadi tidak ada alasannya untuk tidak memberitakan firman Tuhan, karena kita sudah terlebih dahulu dimampukan nih oleh kekuatan Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus yang sudah memampukan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, kita mau atau tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Nah, maka dari itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan ya adik-adik, karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik harus tahu kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, itu artinya kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan loh. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan loh, tanpa kita minta. Masa kita tidak mau memberikan terbaik untuk Tuhan? Benar nggak? Ya kan? Maka dari itu, selepas hari Minggu ini, selepas kita beribadah hari Minggu ini, kakak dan kakak-kakak lain dan adik-adik juga semuanya, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, karena Roh Kudus sudah lebih dahulu bekerja dalam kehidupan kita. Oke? Jadi jangan lupa ya, jangan lupakan tentang firman Tuhan yang hari ini kakak sampaikan. Walaupun sederhana, tapi ini sangat bermakna untuk kita dan kehidupan kita. Oke adik-adik? Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian Api Roh Kudus. Berdiri ya. Biar bagi namamu, api Roh Kudus, takkan
Shalom adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Aktivitas kita minggu ini, kita membuat mahkota lidah api. Untuk bahan-bahannya, adik-adik bisa menggunakan yang ada di rumah ya. Bisa kertas, bisa koran, atau apapun itu. Dan minta tolong bantuan mama papa ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar di atas ya. Untuk panjangnya, kira-kira 30-50 cm. Atau disesuaikan dengan lebarnya kepala adik-adik. Dan juga digambar ya apinya. Jika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Wah, bagus ya. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dibuat sekreatif dan sekreasi ya adik-adik. Dan jangan lupa ya difoto dan dikirimkan ke nomor kakak layan. Ditunggu adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik sangat indah dan bagus ya firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke mama papa yang akan pergi mengantarkan ke gereja atau dititip kepada korsek yang akan ke rumah. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Inilah Ungkapan Syukurku. Kita bernyanyi sama-sama ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita sekaligus kita doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami juga bersyukur kami bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online ya Bapa. Kami juga bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengingat firman Tuhan dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami ya Bapa dan untuk orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, biar Kau sajalah melipat gandakan apa yang Kau memberikan ya Bapa, berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPB Betel Tanjung Pinang ya Bapa. Berkati gereja kami ya Bapa, sehingga kami dapat tetap beribadah ya Bapa walaupun situasi dan kondisi saat ini sangat sulit ya Bapa untuk beribadah, tapi kami yakin percaya semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan turut ambil campur tangan ya Bapa sehingga kami bisa kembali beribadah seperti biasa ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta, Nona Pendeta, Vikaris, Majelis ya Bapa. Biarlah Kau pakai mereka untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini ya Bapa, biarlah berikan lebih hikmat ya Bapa dan kemampuan sehingga kami dapat tetap melayani Tuhan. Berkati juga pelekat dengan ya Bapa, biarlah bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama surga ya Bapa. Terkhusus pelekat PA Tuhan, Kau berkati kakak-kakak lain dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka ya Bapa, dimanapun kakak-kakak lain berada ya Bapa, biarlah Kau berkati dan menjaga mereka ya Bapa. Terkhusus adik-adik lain ya Bapa, berganti masa sekolah mereka, kehidupan mereka sehari-hari Bapa, pertemanan mereka, biarlah Tuhan terus campur tangan ya Bapa sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang jadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, lindungi jaga mereka ya Bapa sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang. Berkati kota kami ya Bapa, jauhkan dari bencana alam ya Bapa, jauhkan dari ancaman ya Bapa sehingga kami dapat tetap tinggal di sini di kota kami dengan aman, dengan tentram semua dan juga semua seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga pemerintahan ya Bapa, biarlah apapun kebijakan mereka lakukan semuanya juga atas kehendak Tuhan saja. Berkati negara kami Bapak Indonesia, jauhkan negara kami dari ancaman dari luar dan maupun dari dalam negara kami Bapak. Berkati presiden, wakil presiden dan jajaran di bawahnya ya Bapak, biarlah kebijakan yang mereka ambil ya Bapak semuanya seturut dan sesuai dengan Tuhan.
Berkati juga permasalahan-permasalahan dalam negara kami ya Bapak. Kau yang lebih mengetahui, Kau yang lebih memahami ya Bapak, biarlah semuanya ini dapat dilalui atas kehendak dan keputusan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau masih tahu ya Bapak, COVID-19 masih ada di sekeliling kami ya Bapak. Tapi kami kini percaya Kau yang memberikan penyakit ini ya Bapak, Kau juga yang akan memberikan pengobatan dan kesembuhan ya Bapak, memberikan pemulihan untuk kami dan seluruh dunia ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan perbuatan telah kami perbuat sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Banyak sekali kami ingin minta daripada Tuhan, tapi kami yakini percaya Kau lebih mengetahui apa yang kami perlukan Bapak. Inilah doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kan tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita akan berpisah dari ibadah ini. Adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya memaknai simbol dari lidah-lidah api yang tugasnya untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita, supaya kita lebih memaknai kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Kita mengangkat satu pujian sebagai penutup dalam ibadah ini, Tiap Langkahku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita sudah dari pengunjung ibadah kita nih. Jangan lupa ya firman yang telah saya sampaikan tadi, untuk kita semua menjadi pelaku firman di tengah kehidupan kita. Kita menutup ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena berkat penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai ibadah. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dapat menyenangkan hatimu saja ya Bapa. Dan biarlah di minggu-minggu yang akan datang kami bisa kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Oke adik-adik, ibadah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!